Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Rizky Ramadhani, NIM 12248800005 dari Program Studi Rekayasa Minyak dan Gas angkatan 22. Jadi hari ini saya akan membahas tentang ESP yang biasa disebut Electrical Submersible Pump. Jadi tugas ini untuk mengisi eh, materi pengampu dari dosen Bapak Stevi Kenny Laura Pesi eh, di materi teknik pengangkatan buatan. Yang pertama ada oke, introduction atau pendahuluan. ESP adalah metode pengangkatan buatan yang efisien dan handal untuk mengangkat volume fluida sedang hingga berat dari sumur. ESP juga biasa digunakan di sumur tua yang menghasilkan volume air lebih besar dibandingkan volume minyak. Pompa yang bergerak Pompa ini digerakkan oleh pompa motor listrik yang dialiri listrik melalui kabel berlapis baja yang diisolasikan. Nah, seluruh rakitan ini, jadi semua kerangka pump itu tenggelam di dalam permukaan sumur. Nah, ada beberapa komponen penting di pompa ini. Yang pertama ada pompa sentrifuga multi tahap, ada bagian ruang sel, motor induksi tiga fasa, ada kabel daya, dan ada kontrol bawah lubang. Nah, jadi di sini juga ada kami eh, tampilkan gambar ESP system, di mana jadi pompa ini dapat dijalankan. Nah, pompa ini ada tersusun dari beberapa komponen, ada transformer, ada switch abort, ada ampermeter di switch abort, surface kabel. Nah, ini surface kabel ini adalah kabel yang di atas permukaan. Dan nanti yang ini, kabel ini bakal masuk ke subsurface atau bisa dibilang ke dalam permukaan juga untuk untuk mengoneksikan motor. Maaf, untuk subsurface adalah kabel dalam permukaan. Di dalamnya juga ada hosing, ada top direct, tubing connection, stack mix flow, stack radial flow, impeller, ada impeller, ada diffuser, ada shaft, intake pump base, coupling, ada flag connection to cell chamber section. Nah, ini bisa dibilang untuk susunan lengkap peralatannya dapat dibaca dari sini gitu. Jadi minyak itu masuk dari perfo ini, terus disedot ke atas. Ada panahnya. Nah, di sini nih ada gas separator. Jadi yang gas dia pindah, terus untuk yang minyak sendiri nanti dia akan pindah. Ada mungkin saya akan membahas yang penting, bukan penting adalah topik yang menarik tentang kabel listriknya. Jadi sebagai penyalur aliran listrik di permukaan ke motor, eh, kabel ini diklep pada tubing dengan interval yang sama, mulai dari bawah sampai tubing head. Diameter disesuaikan dengan besarnya arus listrik yang mengalir, penurunan tegangan, dan clearance antara tubing dan casing. Kabel listrik ini terdiri dari tiga kabel tembaga yang diisolasikan satu sama lain dengan pembalut dari karet. Ketiganya terbungkus oleh suatu pelindung yang terbuat dari baja. Ada dua buah jenis kabel yang biasa digunakan, yaitu adalah round and flat. Nah, mungkin bisa dilihat. Secara umum ada dua jenis kabel yang biasa dipakai di lapangan, yaitu low temperature dan high temperature. Low temperature biasanya disarankan untuk pemasang pada sumur-sumur dengan maksimum temperatur yaitu 200 Fahrenheit. Untuk high temperature sendiri itu biasanya suhunya di atas 400 Fahrenheit. Nah, untuk sumur yang bersuhu tinggi biasanya tinggi lebih dari 200 diperlu pasang. Nah, jadi kabel itu diperlukan dipasangkan epoksi untuk melindungi kabel.
O-ring dan seal. Nah, mungkin ini dapat dilihat nih. Kenapa dia dibilang flat? Karena dia isinya tiga kabel yang sejajar, tidak melingkar. Kenapa dibilang around? Berarti itu adalah kabel yang melingkar, dia lingkaran berbentuknya. Hmm. Ini keuntungan apa sih yang kita dapetin kalau kita pasang ESP ini? Uh, yang pertama ada dapat beradaptasi dengan sumur yang sangat menyimpang hingga horizontal, tetapi harus dipasang pada bagian yang lurus, terus tenang, aman, dan sanitasi di area lepas pantai dan ramah lingkungan. Pompa dengan volume tinggi, peningkatan volume dan water cut, dan memungkinkan penempatan sumur pada produksi bahkan saat pengeluaran. Baik digunakan di lingkungan yang keras maupun susah gitu bisa dibilang. Terus kelemahannya apa sih? Dia itu tidak bisa menyedot. Ada sedikit padatan di dalam itu. Jadi dia bisa dibilang uh, kalau misalnya dia tersering terjadi kepasiran, kemungkinan dari pompa uh, ini dapat ter tersumbat. Nah, mengatasinya, nah di situ ada saringan biasanya di uh, pompa ESP-nya. Tapi untuk saringan itu sendiri saya lupa namanya. Dan yang kedua, membutuhkan ukuran casing yang relatif lebih besar ketimbang kita menggunakan sucker pump. Dan untuk perawatannya sesuai dengan ESP yang dibutuhkan. Tidak cocok untuk crude oil yang terkental atau viskositasnya tinggi. Nah, ini mungkin bisa dilihat ada diffuser, impeller. Nah, biasanya digunakan apa sih? Biasanya digunakan untuk apa ESP ini? Ada buat produksi injection, liquid petroleum production, tuh. Banyak ada CO2, H2S, H2S, terus ada water flow, pokoknya injeksi, crude oil, transfer biasanya. Nah, kenapa pompa ESP ini dipilih dan bagaimana sih cara menghitung kalkulasinya? Jadi yang pertama, kita tuh butuh data. Nah, data ini buat apa sih? Dan apa aja sih yang dibutuhkan? Data ini kita butuh data well, data production, well condition, power source, possible production problem. Kita butuhin tuh. Terus produksi capacity-nya, P dan IPR-nya. Jadi kita buat di sini data tadi itu buat kita cari P dan IPR-nya agar kita tahu produksinya berapa dan kita bisa kalkulasiin dari horsepower-nya berapa, pompa eh, tegangan tegangan eh, seberapa besar pompa yang kita butuhkan untuk menarik fluida tersebut atau bisa dibilang oil tersebut ke atas permukaan. Tuh, dari situ kita bisa memilih pump tape. Tuh. Nah, terus baru kita optimasi, terus kita masuk ke elektrik kabel, kabel size, kabel tipe yang dipilih. Itu juga perbandingan kita lihat dari sumber yang sendiri. Nah, ini ESP performa curve. Ini bisa dibilang di mana dari setelah dipasangkan ESP, kita bisa melihat nih seberapa untungnya kita atau seberapa efisien untuk mendapatkan oil tersebut. Kita lihat di sini 55.000 sampai 800 flow-nya. Nah, kesimpulannya, para engineer dan produksi engineer itu biasanya memilih dari keefisiensian, terus maintenance, dari tingkat lingkungan, fleksibel, dan jangka waktu dari ESP tersebut. Jadi benar-benar dibutuhkan penghitungan yang tepat untuk pemasangan ESP tersebut. Dan ada sarannya ESP ini biasanya digunakan di water cut, eh, di mana komposisi air lebih banyak ketimbang komposisi minyak.
Biasanya dipasang di rentang ketika sumur itu sudah sampai di 75% tingkat water cut-nya. Mungkin presentasi saya dari segitu saja untuk resume kali ini. Untuk kesalahan dan beberapa kata yang salah, mohon maaf. Uh, Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.